Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Budila. Kali ini kita akan belajar persoalan untuk menghadapi penilaian akhir semester Gasal, khususnya matematika kelas 7. Adapun persoalan yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama ada materi bilangan, yang kedua terdapat materi himpunan. Untuk materi yang aljabar, persamaan, dan pertidaksamaan linear satu variabel akan Budila jelaskan pada video selanjutnya. Oke, soal pertama, nilai X pada garis bilangan di bawah adalah, kita ingat-ingat ya, pada garis bilangan di sebelah angka 0 itu angkanya positif, kemudian di sebelah kiri 0 angkanya negatif. Kita mulai dari negatif 1. Di sebelah kiri 0 itu negatif 1, ke kiri lagi negatif 2, negatif 3. Nah, ini diperoleh nilai X-nya adalah negatif 4. Soal kedua, urutan dari yang terkecil adalah, di sini ada 2/3, 75%, 3/5, dan 0,87. Untuk mempermudahnya, kita ubah dalam bentuk desimal semua. Oke, 2/3 kalau anak-anak lupa caranya bisa dengan bersusun, pembagian bersusun 2 dibagi 3 ya. Karena tidak bisa beri 0,618. Nah, dia nanti akan berulang seterusnya. Di sini akan diperoleh 6 seperti itu. Nah, jadi 2/3 bisa ditulis dalam 0,67. Oke, sekarang 75%. Artinya 75 per 100. Nah, ini bisa ditulis 0,75. Sekarang 3/5. Oke, ini kita ubah penyebutnya menjadi 10. Berarti 5 kali 2 hasilnya 10, berarti yang 3 juga dikalikan 2, peroleh 6. Ini desimalnya berarti 0,6. Sekarang 0,87 tetap ya, 0,87. Ini tetap 0,87. Sekarang kita lihat ya, yang paling kecil adalah 0,6. Dari 0,67, 0,75, 0,6, 0,87. Nah, ini 0,6 ini sama aja 0,60 sama ya. Jadi yang paling kecil adalah ini, kemudian berikutnya 0,67, kemudian 0,75 yang ketiga, dan yang terakhir 0,84. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi ke soalnya, berarti 0,6 adalah 3/5. Oke, ini yang paling kecil. Kemudian yang kedua adalah 2/3. Selanjutnya 75%, dan yang terakhir 0,87. Oke, soal ketiga, tentukan tanda yang tepat untuk membandingkan pecahan berikut. Bisa sama dengan, lebih dari, kurang dari, atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan ya. Oke, kita cek 1/2 dibanding 3/5. Ini Budila punya cara cepatnya. 1/2 dengan 3/5. Nah, cara cepatnya ini kita kalikan silang. 1 kali 5 ini ya. 1 kali 5 dengan 2 kali 3 diperoleh berapa? 1 kali 5, 5. Nah, dibanding dengan 2 kali 3, 6. Nah, 5 dibanding 6 itu lebih kecil atau lebih besar? Nah, lebih kecil ya. Jadi untuk soal yang pertama berarti 1/2 lebih kecil daripada 3/5 gitu ya. Coba sekarang yang kedua, caranya sama. 7/9 dengan 3/4. Ini dengan cara Budila kita kalikan silang ya. Kalikan silang 4 kali 7 dengan 9 kali 3. Oke, 4 kali 7 diperoleh 28.
9 kali 3 diperoleh 27. Oke, berarti 28 itu lebih besar atau lebih kecil dari 27? Lebih besar ya. Nah, karena di sini lebih besar, maka pecahan 7 per 9 lebih besar dari 3 per 4. Oke, selanjutnya 3 per 5 dibanding dengan 9 per 15. Ini juga boleh kita kalikan silang caranya. 3 kali 15 diperoleh 45 dibanding 5 kali 9 45. Oke, ternyata diperoleh angka yang sama, berarti tandanya sama dengan. Nah, gitu ya. Soal keempat, hasil dari 4 per 5 dikurangi 2 per 3 ditambah 5 per 6. Nah, ini sudah kalian dapatkan ketika SD. Ini bila akan mengulangnya. Jadi kita samakan penyebutnya dulu. 4 per 5 dikurangi 2 per 3 ditambah 5 per 6. Oke, ini penyebutnya 5, 3, dan 6. Kita cari KPK-nya. Diperoleh 30 ya. Oke, 5 kali berapa? Hasilnya 30. 5 kali 6 berarti 4 juga kali 6. Oke, ini 4 kali 6 berarti diperoleh 24. Sekarang 3 kali berapa menghasilkan 30? Dikali 10 berarti atasnya juga kali 10. 2 kali 10 20. Oke, sekarang ini 6 kali berapa hasilnya 30? Kali 5. Oke, berarti atasnya juga kali 5. 5 kali 5 hasilnya 25. Sekarang penyebutnya sudah sama, tinggal kita kerjakan. 24 dikurangi 20 hasilnya 4 per 30 ditambah 25 per 30 sama dengan 29 per 30. Nah, gitu ya. Sekarang nomor 5. Hasil dari 7 3 per 4 3 per 4 dibagi 1 per 2. Oke, ini pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa. 7 kali 4 24 ditambah 3. Maaf ya, 7 kali 4 28 ditambah 3 31 per 4. Oke, dibagi 1 per 2. Oke, sekarang kalau 31 per 4-nya tetap. Kalau ada pembagian pecahan seperti ini, bisa kita ubah ke bentuk perkalian pecahan. Berarti 2 kali 2 per 1. Oke, sekarang kita sederhanakan. 2 dengan 4 sama-sama bisa dibagi 2. Ini per 1, 4 dibagi 2, 2. Lalu tinggal 31 dibagi 2. Oke, kita sederhanakan. Diperoleh 15 1 per 2. Begitu ya. Soal ke-6. Seorang petani memiliki kebun seluas 1.500 meter persegi. Jika 1/3 bagian digunakan untuk menanam bayam, 2/5 bagian digunakan untuk menanam kangkung, dan sisanya digunakan untuk menanam cabai. Luas lahan yang digunakan untuk menanam cabai adalah, ketika kita menemukan pecahan seperti ini, nah kita ingat ya, jika pecahan utuh ya, pecahan utuh itu adalah satu bagian ya. Di sini ada, jadi 1 bagian dikurangi dengan 1/3 ditambah 2/5. Nah, ini kita mencari bagian untuk cabai ya, bagian untuk cabai. Ini ya, kalau 1 ini tadi apa? 1 itu berarti 1 lahan penuh ya, dikurangi 1/3 ditambah 2/5. Oke, diperoleh 1 dikurangi. Nah, yang di dalam kurung ini kita samakan penyebutnya. 3 dengan 5. Oke, KPK-nya 15. 3 kali berapa menghasilkan 15? 3 kali 5, berarti 1 kali 5 5. 5 kali berapa menghasilkan 15? 5 kali 3 itu 2 kali 3 5. Oke, berarti diperoleh 1 dikurangi 11/15. Oke,
untuk angka 1 ini kita bisa ubah dalam bentuk pecahan dengan penyebut dan pembilangnya sama ya. Oke, kalau di sini kita dikurangkan dengan 11/15, nah ini kan penyebutnya 15. Berarti 1 ini kita ubah ke per 15. Nah, penyebutnya 15 ya. Jadi peroleh 15/15. 15 dikurangi 11 diperoleh 4/15. Nah, ini bagian untuk cabenya 4/15 bagian. Sedangkan tadi luas lahannya ada 1500, berarti luas lahan untuk cabai berarti 1500 dikalikan dengan 4/15. Kita sederhanakan ya, 15 dengan 1500 sama-sama bisa dibagi 15, diperoleh 1, yang satu diperoleh 100. Jadi diperoleh 100 kali 4, 400. Oke. Jadi luas lahan untuk cabai adalah 400 meter persegi. Nah, itu ya. Soal ke-7, diketahui A himpunan dengan anggotanya himpunan bilangan asli antara 2 sampai 7. Oke. Dan B adalah himpunan di mana X-nya itu anggota bilangan asli antara 4 sampai dengan 9. Tentukan irisan A dan B. Oke, kita tentukan dulu anggota A. Anggota A tadi himpunan asli antara 2 sampai 7. Nah, ini 2 dan 7-nya ikut ya karena di sini ada tanda sama dengannya. Berarti mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang yang B. Kita lihat bilangan asli antara 4 sampai dengan 9. Berarti karena di sini ada tanda sama dengan, berarti 4-nya ikut. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Sekarang yang ditanyakan irisan A dan B. A irisan B. Nah, ini lambang irisan ya. Irisan. Irisan itu berarti cari yang sama. Oke. Cari yang sama. Oke, anggotanya yang sama apa saja? Nah, ada 4, 5, 6, 7. Nah, berarti itu irisannya 4, 5, 6, 7. Nah, itu ya. Soal ke-8, dari sekelompok anak terdapat 15 anak gemar bulu tangkis, 19 anak gemar tenis meja, dan 12 anak gemar keduanya. Jumlah anak yang hanya gemar bulu tangkis saja adalah di sini ada petunjuknya hanya gemar bulu tangkis saja. Nah kita buat ya dalam bentuk diagram Venn untuk mempermudahkan pengerjaan. Di sini Budila punya diagram Venn, isinya itu yang gemar bulu tangkis, himpunan anak yang gemar bulu tangkis dengan yang suka tenis meja. Oke, karena ada irisan berarti gambarnya seperti ini ya. Ini yang suka bulu tangkis, yang kedua suka tenis meja. Oke, karena gemar keduanya ya ada 12, nah 12-nya kita letak di tengah atau perpotongannya. Oke, sekarang sekelompok anak 15 anaknya itu gemar bulu tangkis, padahal di sini sudah ada 12, berarti yang ada di sebelah kiri ini 15 dikurangi 12, hasilnya berapa? Hasilnya 3. Oke, sekarang yang suka tenis tadi ada 19, padahal di sini udah ada 12, berarti 19 dikurangi 12 diperoleh 7. Nah, ini artinya 3 yang suka gemar bulu tangkis saja. Jadi yang suka bulu tangkis gemar bulu tangkis
saja ada 3 anak. Nah ini ya, jadi anak yang suka bulu tangkis ada 3. Kemudian kalau yang ditanya suka tenis saja, gemar tenis saja. Nah ini ada kata-kata saja, berarti yang ini 7. Ada 7 anak. Nah gitu ya. Soal ke-9, berapakah kardinalitas dari himpunan K yang anggotanya C, E, M, A, R, A? Oke, untuk mencari kardinalitas, nah kita hitung anggotanya itu. Kalau ada yang sama berarti dihitung 1. Oke ya. Sekarang C, kita lihat nih. C ini ada 1, oke. E-nya juga ada 1, oke. Berarti ada 2. M-nya ada 1. A-nya ada 2, berarti 4. Ini oke, berarti di sini kardinalitasnya adalah 5 ya. Jadi kita hitung ada berapa angka atau berapa huruf yang berbeda gitu ya. Kalau kardinalitas kita cari yang beda. Kalau ada angka atau huruf yang sama, berarti itu dihitung 1. Soal ke-10, diketahui K adalah himpunan bilangan asli dari angka 0 sampai 3. Oke, dari 0 sampai 3. Berapakah banyak himpunan bagian dari K? Oke, kita lihat dulu ya. K itu anggotanya apa aja? Himpunan asli, 0-nya ini tidak ikut ya. Berarti 1, 2, 3. Karena di sini ada tanda sama dengan, berarti 3-nya ikut. Sekarang berarti banyaknya anggota K ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Oke, untuk mencari banyaknya himpunan bagian, rumusnya adalah 2 pangkat N. Oke, di sini N-nya 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Oke, jadi banyaknya himpunan bagian dari K adalah 8. Oke, itu dia pembahasan beberapa persoalan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.